Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifah Kurniawati dengan NIM 163 dari kelas 5E HKI akan mengerjakan tugas tafsir ahkam dari Bapak Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya. Makna dari surat An-Nisa ayat 32 ini yaitu bahwa Allah sudah menetapkan setiap bagian suatu manusia, setiap manusia itu berdasarkan kemampuannya masing-masing. Dan Allah sudah memberikan mereka suatu nikmat berdasarkan takdir yang sudah Allah tetapkan. Dan Allah tidak menyukai jika seorang hamba iri terhadap hal-hal dunia, akan tapi Allah sangat ingin hambanya itu iri terhadap hal-hal akhirat. Dan Allah akan memberi imbalan atau ganjaran kepada setiap manusia berdasarkan apa yang telah mereka usahakan. Karena setiap manusia mempunyai usaha yang berbeda-beda dan mempunyai ujian masalah hidup yang berbeda-beda. Dan Allah lebih mengetahui sesuatu dari apa yang kita tidak ketahui. Nah, dari ayat ini dapat saya ambil hikmahnya, yaitu bahwa ketika kita meminta untuk disamakan suatu pembalasan atau ganjaran kita kepada Allah, maka hal itu tidak akan bisa, karena setiap manusia itu mempunyai bagiannya masing-masing, mempunyai tugasnya masing-masing, makanya dengan imbalan yang berbeda-beda juga. Di sini saya akan membacakan Quran surat At-Tolak ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Makna dari Quran surat At-Tolak ayat 7 ini bahwa setiap manusia punya tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Salah satu contohnya yaitu seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ASI kepada anaknya, dan seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan setiap hamba pasti merasakan merasakan kesulitan di setiap fase kehidupannya. Dan Allah berjanji di ayat Quran surat At-Tolak ayat 7 ini, hal janji ini sama dengan di Quran surat Al-Isra ayat 5-6, yaitu setelah kesulitan akan ada kemudahan, setelah kesempitan akan ada kelapangan. Yaitu Allah berjanji akan memberikan kelapangan, kemudahan kepada seseorang setelah seseorang itu melewati masa-masa sulit atau masa-masa kesusahan, masa-masa kesempitan. Nah, hikmah atau cerminan yang dapat saya ambil dari Quran surat At-Tolak ayat 7 ini bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan tanggung jawab dan amanahnya masing-masing. Sekalipun dikerjakan dengan susah payah atau dengan kesulitan, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan setelah mereka melakukan usaha tersebut. Allah akan memberikan kelapangan setelah mereka melakukan kesusahan tersebut. Allah tidak akan membebani seorang hamba atau setiap makhluk hidup itu melebihi batas kemampuannya, karena Allah mengetahui bahwa setiap hambanya itu memiliki kemampuan masing-masing. Makanya Allah memberikan kelonggaran terhadap manusia ketika memberi nafkah. Ketika mereka mampu memberikan sesuai haknya, maka dia berikan. Tapi ketika tidak mampu memberikan sesuai haknya, maka berikan semampunya. Kemudian saya akan membacakan Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya yaitu yang maknanya bahwa Allah melarang kita untuk tidak menyembah selain Allah, karena Allah itu esa, satu, hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepadanya, tidak berbicara kasar, tidak meninggikan suara, dan harus dengan sopan santun kepada kedua orang tuanya. Maka di sini Allah juga melarang kita untuk mengeluh atau mengatakan kata ketika orang tua meminta pertolongan atau meminta bantuan, karena salah satu perbuatan tersebut dapat melukai hati orang tua kita. Makanya Allah melarang jangan sampai kita mengeluh di hadapan orang tua ketika orang tua meminta suatu bantuan atau meminta pertolongan. Kita juga dilarang untuk tidak membentak dan meninggikan suaranya, karena hal tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerminan yang dapat saya ambil dari Quran surat Al-Isra ayat 23 ini adalah setiap manusia itu mempunyai kewajiban kepada Tuhannya, yaitu menyembah, beribadah, dan setiap manusia juga mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tuanya untuk berbakti, untuk menaati, dan juga untuk menghormati orang tua. Ya, kemudian selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, yang maknanya yaitu Allah menciptakan sesuatu pasti ada tujuan dan ada manfaatnya masing-masing. Salah satunya yaitu ketika Allah menciptakan wanita untuk dijadikan istri seorang laki-laki, maka di situ Allah memberikan manfaat, memberikan tujuan sebagai istri, salah satunya itu untuk melindungi syahwat suaminya dengan melayaninya. Dan suami mempunyai hak-hak untuk mendapatkan tempat pelampiasan syahwatnya yaitu kepada istrinya. Dan suami bebas melakukannya mau dengan cara yang apapun dan bagaimanapun, asalkan tetap sesuai dengan syariat. Nah, dari surat ini yang dapat saya ambil yaitu bahwa tugas istri bukan hanya untuk melayani suami, akan tapi juga berbakti kepadanya sebagai temannya, melindungi kehormatannya, melindungi harta suaminya, dan juga sebagai teman berdiskusi suaminya. Suami pun juga bukan hanya meminta hak, tapi juga suami berkewajiban untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Salah satunya memberikan nafkah, memberikan perlindungan, mencukupi kebutuhan istrinya. Sedikit penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.